Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari kelas Agribisnis A dengan NIM 2003211000071. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya, serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis, dan tertulis setiap tahun. Program penyuluhan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pendekatan peran penyuluh pertanian terhadap pengendalian hama tikus pada komoditas unggulan di Kabupaten Bojonegoro. Slide selanjutnya yaitu berisi tentang tujuan penyusunan program penyuluhan pertanian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian bagi para penyelenggara. Yang kedua, memberikan acuan bagi penyuluh pertanian dalam menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir yaitu menyediakan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan dalam forum. Selanjutnya ada karakteristik wilayah Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro yaitu mencapai 2307,6 km persegi. Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa, yakni Sungai Bengawan Solo, yang juga menjadi batas natural antara Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Aspek geografis lainnya, Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh pegunungan kapur. Wilayah Kabupaten Bojonegoro terletak pada ketinggian 0 sampai kurang dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Penggunaan lahan untuk sawah yaitu sebesar 56,17%, untuk tanah kering sebesar 38,74%, dan sisanya yaitu 5,8% untuk lainnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bojonegoro, jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro pada bulan September 2020 berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 SP 2020 adalah 1.301.635 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 653.686 orang atau sebesar 50,22%. Dan penduduk perempuan yaitu sebanyak 647.949 orang atau sebesar 49,78%. Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Bojonegoro, sehingga penduduk Kabupaten Bojonegoro sebagian besarnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Slide selanjutnya yaitu jumlah gapoktan atau gabungan kelompok tani yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri mempunyai gapoktan yang tergabung dalam badan hukum yaitu sebanyak 360. Sedangkan gapoktan yang belum tergabung ke dalam badan hukum yaitu sebanyak 344. Itu mengenai komoditas unggulan Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro merupakan penghasil tanaman pangan potensial di Provinsi Jawa Timur. Tanaman pangan seperti padi dan jagung menjadi andalan wilayah ini di samping kedelai. Produksi tanaman padi yaitu sebesar 69% dari jumlah produksi tanaman pangan. Tanaman jagung sebesar 30% dan yang terakhir kedelai hanya 1%. Data persebaran komoditi padi di Kabupaten Bojonegoro bisa kita lihat pada tabel berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persebaran komoditi padi di Kabupaten Bojonegoro ada di semua kecamatan. Namun yang produksinya menjadi sektor unggulan hanya terdapat di 15 kecamatan. Untuk tanaman jagung persebarannya ada di 23 kecamatan dan yang produksinya melimpah menjadi sektor unggulan ada di 12 kecamatan. Sedangkan persebaran kedelai ada 13 kecamatan, namun yang menjadi sektor unggulan hanya ada di 4 kecamatan. Pada slide selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa isu-isu permasalahan yang dihadapi oleh petani padi di Kabupaten Bojonegoro. Ada beberapa isu-isu permasalahan yang
dialami oleh petani padi di Kabupaten Bojonegoro. Yang pertama yaitu adanya hama tikus, adanya penyakit belas padi, banjir, hama wereng, dan yang terakhir yaitu kekeringan. Di beberapa isu yang sudah disebutkan tadi, saya memutuskan untuk memilih membahas hama tikus. Hama tikus. Hama ini merupakan hama yang termasuk sulit dikendalikan. Perkembangbiakannya dan mobilitas tikus yang cepat serta daya rusak pada tanaman padi yang cukup tinggi menyebabkan hama tikus selalu menjadi ancaman pada pertanaman padi. Kehilangan akibat serangan tikus sangat besar karena menyerang tanaman sejak padi di persemaian hingga menjelang panen. Salah satu kendala utama dalam budidaya tanaman padi adalah serangan hama tikus, terutama pada musim tanaman gadu atau musim kemarau. Tikus sawah mulai menyerang pertanaman padi pada umur 30 hari setelah tanam, sampai dengan panen. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa metode yang bisa dilakukan pada kegiatan penyuluhan pertanian untuk mengendalikan hama tikus. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengelompokan teknik pengendalian tikus sawah. Yang kedua yaitu strategi pengendalian hama terpadu atau hama tikus terpadu. Yang ketiga yaitu penggunaan TBS atau Trap Barrier System yang merupakan teknik pengendalian tikus yang mampu menangkap banyak tikus sawah terus-menerus selama musim tanam. TBS dianjurkan untuk digunakan pada daerah endemik tikus yang wilayah yang populasi tikusnya selalu tinggi, sehingga terjadi serangan tikus pada setiap musim tanam. Yang keempat yaitu penggunaan LTBS, Linear Trap Barrier System. LTBS berupa bentangan pagar plastik setinggi 60-70 cm, sepanjang minimal 100 meter. Bubu perangkap LTBS dipasang setiap 20 meter berselang-seling agar mampu menangkap tikus dari arah habitat dan sawah. LTBS dirancang berdasarkan pergerakan harian tikus sawah yang selalu berpola pergi pulang antara lokasi bersarang dan tempat makan. Untuk selanjutnya ada beberapa materi penyuluhan. Adapun materi dan rencana kegiatan penyuluhan yang akan disampaikan pada saat penyuluhan pertanian nanti yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kapasitas penyuluh pertanian, seperti penyusunan program penyuluhan, penyusunan rencana kerja, temu teknis, temu tugas, pelatihan dan bimbingan teknis, pembimbingan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan monitoring dan evaluasi. Yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan pertanian melalui pemberdayaan Poktan dan Gapoktan, serta pengembangan dan peningkatan pada kelompok tani. Yang terakhir yaitu pelatihan dan percontohan pengendalian hama tikus terhadap alternatif yang telah disediakan, seperti pelayanan informasi, pelatihan alternatif, serta melakukan pemantauan terhadap alternatif yang sudah disediakan. Adanya program penyuluhan pertanian ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mencapai tujuan dalam pembangunan pertanian terutama di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, program penyuluhan perlu ditindaklanjuti oleh penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas supaya setiap kegiatan yang dilaksanakan menjadi lebih terarah, tertata, terencana, dan terprogram yang akhirnya menuju kerja penyuluh yang profesional. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, diperlukan adanya koordinasi dan sinkronisasi dari semua pihak yang terkait, sesuai bidang kewenangan masing-masing. Baik, demikian presentasi dari saya mengenai program penyuluhan pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.